Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Septiana. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gerakan-gerakan yang ada pada senam lantai, yaitu ada sikap lilin, guling depan, guling belakang, dan meroda. Sikap lilin adalah sebuah gerakan senam yang dilakukan di atas matras dengan gerakan kaki tegak berada di atas, sedangkan kepala berada di bawah, sehingga menyerupai lilin. Untuk mengawali gerakan ini, badan terlentang terlebih dahulu, kemudian secara perlahan kaki diangkat ke atas dengan otot perut dan bantuan tangan. Manfaat gerakan sikap lilin yaitu tubuh lebih seimbang, otot perut lebih terbentuk, membentuk kelenturan tubuh, dan tubuh lebih sehat. Sikap lilin awalan terlentang. Pastikan kondisi badan dalam keadaan tidur terlentang di atas matras dengan posisi kedua lengan di samping badan dan pandangan ke atas. Setelah itu, kaki dirapatkan dan diangkat perlahan ke atas bersamaan dengan punggung, tungkai, serta jari-jarinya ke atas. Tumpuan atau landasannya oleh seluruh pundak dibantu dengan kedua tangan yang mendorong pinggul bagian belakang. Luruskan kaki sampai punggung ke atas menyerupai lilin yang sedang berdiri. Gerakan ini dapat diakhiri dengan cara mendorong punggung ke depan dengan kondisi kaki tetap dalam keadaan rapat. Kemudian, perlahan diikuti dengan menggerakkan tubuhnya hingga lurus menempel pada matras. Guling depan berarti berguling ke depan atas bagian belakang badan, yakni tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Gerakan ini cukup mudah dilakukan jika sudah memahami tekniknya. Tidak hanya itu, berguling ke depan juga mengasyikkan. Bagi sebagian orang, gerakan ini cukup sederhana. Namun, jika tidak berhati-hati dan tak dilakukan dengan benar, bisa menyebabkan cedera. Yang pertama, posisi jongkok menghadap matras. Letakkan telapak tangan menyentuh matras. Yang kedua, angkat pinggul ke atas, kaki lurus, masukkan kepala di antara kedua tangan, siku agak dibengkokkan. Yang ketiga, gulingkan badan dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Dan yang keempat, kembali ke posisi jongkok. Guling belakang adalah suatu gerakan atau bentuk latihan yang mirip dengan guling depan. Hanya saja gerakannya ke belakang seperti namanya. Guling ke belakang di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada, berlawanan arah dengan guling depan. Yang pertama, posisi awal dilakukan dengan jongkok membelakangi matras. Yang kedua, posisi kedua tangan ditekuk dengan telapak tangan berada di samping telinga dan menghadap ke atas. Yang ketiga, kemudian tundukkan kepala hingga dagu hampir menyentuh dada. Yang keempat, letakkan panggul pada matras. Yang kelima, dorong badan ke belakang hingga punggung dan tengkuk menyentuh matras dengan kedua kaki tetap ditekuk. Yang keenam, ketika telapak tangan menyentuh matras, lakukan tolakan dengan kedua telapak tangan dan kedua kaki sedikit diluruskan ke belakang. Yang ketujuh, gerakan akhir dilakukan dengan posisi badan jongkok seperti sikap awalan. Manfaat dari gerakan guling depan dan guling belakang yaitu meningkatkan kelenturan, membakar kalori, membentuk otot, menguatkan tulang, meningkatkan sirkulasi aliran darah, serta mencegah penyakit. Selanjutnya adalah gerakan meroda. Gerakan meroda adalah gerakan yang mengarah ke samping dari kiri ke kanan atau sebaliknya, dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan dan membuka kaki selebar mungkin. Gerakan ini juga masuk dalam salah satu jenis senam lantai tanpa alat, yang bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan dari teman. Manfaat dari gerakan meroda yaitu meningkatkan kelenturan tubuh, membakar kalori, mengencangkan otot, menguatkan tulang,
menjaga keseimbangan tubuh serta kebugaran. Yang pertama, awali gerakan dengan berdiri tegak dan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan direntangkan lurus ke atas membentuk huruf V serta pandangan lurus ke arah depan. Yang kedua, arahkan tubuh Anda ke arah samping kanan atau kiri dan satu tangan menyentuh matras atau lantai diikuti dengan tangan yang lainnya, sehingga posisi kedua tangan digunakan sebagai tumpuan tubuh dengan posisi terbalik. Pada tahap ini, kaki juga akan mengikuti gerak. Yang ketiga, selesaikan gerakan dengan meletakkan kaki kanan di samping kaki kiri dan kedua tangan diangkat lurus ke atas sampai badan berada dalam posisi tegak lurus seperti posisi awalan gerak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.